hebat. Selamat malam Pak Kris, Mas Tio, dan Bapak Ibu pengampu yang lain. Berkah dalam. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Dan di angkatan KPP bulan September ini, saya melihat banyak sekali pesertanya ya, 33 orang, itu luar biasa. Selamat datang di KPP Kemetiran. Terima kasih sudah mempercayakan persiapan perkawinan Anda di paroki kami. Dan sebelum kita memasuki materi, saya juga mau mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang tidak berasal dari gereja Katolik tetapi mau mengikuti katekese perkawinan di paroki kami pada bulan September ini. Luar biasa. Teman-teman, tema yang diberikan kepada saya adalah Yesus menyertai kita. Yesus menyertai Anda dan saya. Kita semua yang akan, bukan kita ya, Anda yang akan mempersiapkan perkawinan. Tentunya pada saat ini sedang berbunga-bunga. Gitu ya. Jadi kalau ngomong soal Tuhan yang hadir, saya kira tidak akan terlalu sulit begitu ya. Nah teman-teman, mari kita sekarang mencoba untuk menyadari kehadiran Tuhan dengan cara menyadari pernafasan kita. Mari kita hening sebentar, mengatur pernafasan kita, menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas kita adalah tarikan dan hembusan nafas yang dulu sudah diberikan Tuhan kepada kita di awal hidup kita. Mari kita mengatur nafas. Menyadari Tuhan yang hadir melalui pernafasan kita. Tuhan yang hadir ada dan selalu menyertai kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Teman-teman, saya ingin memperkenalkan diri. Tadi sudah disebut nama saya Suster Nia. Saya Suster Gembala Baik. Saya bekerja untuk perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Kebetulan saya bertugas di unit anak dan remaja. Untuk karya Suster Gembala Baik di Jogja ini, kami memusatkan diri pada penanganan atau menemani teman-teman penyintas kekerasan berbasis gender. Ada 3 program, yaitu program Single Mom, program Rose Virgin, dan Shelter. Single Mom itu adalah kelompok ibu-ibu tunggal karena perpisahan hidup. Lalu Rose Virgin itu anak-anak dari ibu tunggal, mulai dari balita sampai perguruan, sampai usia anak, saya di bawah 18 tahun. Untuk shelter, kami mempunyai 2 shelter, yaitu shelter yang pertama adalah teman-teman, menampung teman-teman yang mengalami hamil yang tidak direncanakan, dan shelter para penyintas kekerasan berbasis gender yang memerlukan tempat 1 atau 2 hari begitu. Dengan moto setiap pribadi berharga daripada seluruh dunia, kami ingin menghidupi
pesan rekonsiliasi yang telah diberikan oleh pendiri. Teman-teman terkasih, kita kembali kepada tema kita, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tuhan yang hadir dan mampu dirasakan oleh anggota keluarga tentunya memberi tanda gitu ya, tanda sukacita, kegembiraan, kehangatan di dalam rumah menjadi tanda bagi Tuhan yang hadir. Cinta yang menghangatkan seisi rumah menjadi tanda Tuhan yang hadir di tengah keluarga tersebut. Tetapi tentu kita juga sadar bahwa hidup kita itu tidak selalu mulus gitu, tidak selalu tertawa-tertawa terus. Kadang ada cekcoknya, kadang ada salah pendapat gitu ya. Kadang juga kowe kiri aku kanan gitu. Lalu juga ada perselingkuhan, sakit. Nah, apakah Tuhan hadir dalam situasi seperti itu? Teman-teman, saya yakin ini menjadi suatu ya tantangan tersendiri gitu. Bagaimana cara menghadirkan Tuhan saat kita sedang tidak sama pendapatnya? Ketika kita sebagai pasangan sama-sama frustasi karena tidak mengalami damai. Bagaimana mengalami Tuhan ketika hati sedang mendua, bahkan jatuh pada situasi perselingkuhan? Bagaimana kita mau menghadirkan Tuhan ketika kita berada dalam keadaan sakit, tidak berdaya? Bapak Suci, Bapak Fransiskus, Paus Fransiskus mengatakan lemahnya iman dan praktek religius akan membuat seseorang semakin terisolasi. Akibatnya seseorang akan mengalami kemiskinan yang terbesar, kesepian, putus asa, lalu pikiran-pikiran negatif. Lalu siapa yang akan menjadi korban? Tentunya pasangan, anak-anak, keluarga besar, diri kita sendiri, gereja, bangsa, negara, bahkan dunia akan mengalami menjadi korban dari ketidakmampuan kita dalam menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Hidup adalah pilihan. Demikian juga untuk menjawab pertanyaan siapa yang akan menjadi pusat dalam keluarga Anda nanti. Apakah harta ataukah karir atau apa? Kita mengingat sabda Tuhan, di mana hartamu, di situ pula hatimu. Di mana akan Anda letakkan Tuhan dalam keluarga Anda nanti? Terutama untuk pasangan-pasangan yang tidak seiman, perlu diskusi panjang, perlu pertimbangan panjang untuk menjawab pertanyaan ini. Akankah Anda meletakkan Tuhan di tengah keluarga Anda? Atau apakah nanti Tuhan akan menjadi bahan pertengkaran yang tiada habisnya? Teman-teman terkasih, sekarang silahkan melihat, memandang wajah pasangan Anda.
Lihatlah hadiah yang diberikan Tuhan kepada Anda masing-masing. Sekarang belum unboxing, tapi nanti setelah menikah Anda akan membuka hadiah itu. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun nanti keasliannya, Anda tidak bisa menyesal, hanya harus bersyukur dan menyesuaikan diri dengan hadiah itu. Sambil memandang wajah pasangan masing-masing, silahkan menjawab pertanyaan ini. Wajah dan gambar siapa yang ada di hadapan Anda? Pasangan Anda itu wajah dan gambar siapa? Teman-teman, saya berharap Anda menjawab calon pasangan Anda adalah gambar dan wajah Allah. Nanti anak-anak yang lahir yang dipercayakan Tuhan kepada Anda juga adalah wajah dan gambar Allah. Sebagai gambar Allah sendiri, maka perlakukanlah pasangan Anda seperti Anda menghargai, Anda menghormati, Anda memperlakukan Tuhan sendiri yang hadir dalam keseharian Anda, yang menyertai hidup Anda. Maka menjadi sebuah PR besar bagaimana masing-masing pribadi nanti dalam keluarga itu menjadi tanda kehadiran Allah. Allah yang hadir tentunya bukan Allah yang suka memukul, bukan Allah yang suka melontarkan kata-kata yang pedas menusuk hati. Allah yang hadir tentu bukan Allah yang tidak bisa memenuhi hak-haknya, hak-hak anak, hak-hak istri, hak-hak suami. Allah yang hadir akan membantu setiap anggota keluarga untuk bertumbuh, berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka teman-teman, luangkanlah waktu, ya, di 24 jam itu luangkan waktu untuk bergumul dengan sabda Tuhan dalam doa, dalam perayaan Ekaristi, perayaan sabda, terlibat dalam lingkungan, di wilayah, di gereja, dan di lingkungan masyarakat. Allah yang hadir bukan Allah yang ansos, antisosial, tetapi semakin hari semakin peduli pada sesamanya. Teman-teman yang terkasih, mudah nggak? Nggak mudah. Tapi bersama rahmat Allah, teman-teman pasti bisa. Memberikan Tuhan menjadi pusat dalam hidup bukan berarti kita tidak perlu makan, bukan berarti kita hanya makan dan tidur dalam keluarga. Tetapi dalam kerja keras teman-teman, beri waktu untuk bisa semakin mempunyai relasi yang mendalam dengan Tuhan. Kami, para suster, para romo, bruder, yang mungkin teman-teman menganggap dekat dengan Tuhan, kami juga tidak hanya makan tidur doa, yang enggak. Kami juga terlibat dalam kehidupan masyarakat. Seperti masyarakat pada umumnya, kami juga dituntut untuk bekerja. Hanya nanti bedanya apa yang kami hasilkan lalu kami pergunakan untuk hidup bersama, begitu. Dan mengusahakan diri untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan,
juga bukan privilege, itu tugasnya Suster, Romo, Bruder, tidak, tapi kita semua sebagai umat Allah mempunyai kewajiban untuk membangun relasi semakin dalam dan memberikan tempat agar Tuhan menjadi pusat dalam hidup kita. Teman-teman, sebagai penanggung jawab divisi anak dan remaja, saya ada pesan sponsor supaya teman-teman berpikir ulang dalam memulai perkawinan teman-teman. Kalau sekiranya ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan penanganan dari para ahli, silahkan menemui para ahli dan berkonsultasi. Misalnya teman-teman mengalami kelainan seksual, teman-teman mengalami kecenderungan untuk memiliki tidak hanya satu, begitu. Jadi silahkan berkonsultasi dengan para ahli untuk itu. Tidak setelah perkawinan Anda cari-cari pengacara lalu minta perkawinannya diputus, diceraikan gitu. Ya. Kalau nanti ada masalah silahkan mencari komisi keluarga atau mencari pembimbing yang memang sudah sudah mumpuni gitu ya untuk membantu teman-teman menyelesaikan masalah keluarga teman-teman gitu. Anda yang punya sakit ya disembuhkan dulu gitu supaya nanti dalam perjalanan itu tidak amat berat gitu ya. Sebagai penanggung jawab divisi anak dan remaja, ini pesan sponsor ya. Perceraian selalu melukai anak-anak sangat dalam gitu. Dan akibatnya anak-anak itu tidak percaya diri, mereka juga mengalami gejolak gitu ya, merasa tidak dicintai, tidak dipilih, itu akan menghambat potensi-potensi terbaik mereka gitu. Jadi please pikir ulang ketika oh iya saya mau menikah, ya menikahlah gitu, dan berusahalah, berjuanglah untuk menjalani pernikahan itu dengan sehat, dengan baik, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Teman-teman terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan, untuk tutur kata, tingkah laku yang mungkin tidak berkenan. Semoga persiapan perkawinan pada hari ini sungguh dapat menjadi teman bagi teman-teman dalam perjalanan hidup selanjutnya. Silahkan apabila teman-teman ingin berkontak secara pribadi, kami terbuka untuk mendengarkan segala pengalaman, sharing, keluh kesah teman-teman, dan dapat menghubungi alamat berikut atau bisa DM saya di FB RGS_IND atau IG di Gembala Baik _Indo. Selamat malam, berkah dalam.